Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Arianti, dan teman saya, Debbie Yulinda, Nur Aisyah Rosalina, dan Herlina. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa akan mendatang. Menurut Theodor Meyergren, pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk satu kehidupan yang bermakna. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Teori-teori pendidikan. Sebuah teori adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan memprediksi. Sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep yang terpadu, menerangkan. Teori pendidikan ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak. Pemikiran pendidikan ada yang berperan sebagai definisi, menerangkan makna. Asumsi pokok pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan adalah aktual. Artinya, pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar dari lingkungan belajarnya. Yang kedua, pendidikan adalah normatif. Artinya, pendidikan tertuju pada pencapaian hal-hal yang baik atau norma-norma yang baik. Yang ketiga, pendidikan adalah suatu konsep. Pencapaian pendidikan berupa serangkaian kegiatan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Gambaran pendidikan. Gambaran pendidikan terlihat dari teori pendidikan secara faktual adalah aktivitas sekelompok orang dan guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan untuk orang muda, dan serta perspektif memberi petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan arahan pilihan yang telah ditetapkan sebagai wahana pengembangan pada masa anak didik yang tidak lepas dari keharusan kontrol manusia. Pemahaman mengenai pendidikan mengacu pada konsep tersebut, menggambarkan bahwa pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, melindungi banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Pertanyaan secara filosofis, apa itu pendidikan, harus diangkat dari level konsep yang tinggi, sehingga terlepas dari pengertian yang hanya melihat pendidikan sebagai kegiatan belajar mengajar saja dan suatu usaha membantu orang lain menjadi manusia terdidik, dan ini muncul sebagai fenomena sosial. Secara prinsip, pernyataan filosofis harus memberi identitas pada pendidikan yang berbeda dengan yang lain bersifat, artinya bahwa kita melihat pendidikan itu dengan konsep yang lebih luas dan lintas kultural, yang pandangan manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial secara akumulatif mempengaruhi proses pendidikan. Ada berbagai rumusan yang dikemukakan dari pemahaman yang dirumuskan untuk memahami apa itu pendidikan. Di antaranya ada yang melihat dari berbagai sudut pandang keilmuan tertentu seperti pandangan pertama, sosiologi, pemandangan pendidikan dari aspek sosial, yaitu mengartikan pendidikan sebagai usaha pewarisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, antropologi. Antropologi memandang pendidikan adalah enkulturasi, yaitu proses pembinaan budaya dan generasi ke generasi. Mengartikan pendidikan sebagai usaha pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, psikologi memandang pendidikan dari aspek tingkah laku individu, yaitu mengartikan pendidikan sebagai perkembangan kapasitas individu secara optimal. Ekonomi, yaitu pemandangan pendidikan sebagai usaha penanaman modal insani. Yang kelima, politik,
Yang terlihat, pendidikan adalah proses menjadi warga negara yang diharapkan sebagai usaha pembinaan kader bangsa yang tangguh. Konsep politik menjadi dasar penyelenggaraan sistem pendidikan markonasional. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya. Teori dan praktik itu tidak dipisahkan. Siapa yang berkecimpung di bidang pendidikan sebaiknya menguasai kedua hal tersebut. O'Connor mengatakan bahwa teori pendidikan tidak memiliki keterkaitan logis seperti suatu rangkaian hipotesis dan gagal membentuk. Mengatakan bahwa teori pendidikan tidak memiliki keterkaitan logis sebagai suatu rangkaian hipotesis dan gagal membentuk suatu paradigma sebagai suatu teori ilmiah. Tapi disangkal yang berpendapat bahwa teori pendidikan tidak gagal menjadi suatu teori dalam bahasa ilmiah. Kemudian persoalan bukanlah gagal atau berhasil menjadi suatu teori. Pelaksanaan dari teori pendidikan di suatu sisi itu adalah teori dan berbagai bukan bagian dari pelaksanaan pendidikan. Sebab pendidikan mampu mengarah pelaksanaan sekaligus memiliki nilai penghargaan. Itu merupakan kebenaran yang universal. Teori pendidikan merupakan landasan dan perkembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Ada 4 teori pendidikan, yaitu 1. Teori pendidikan klasik atau classical education. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu, yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam praktiknya, pendidik mempunyai peran besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses atau penelitian melalui metode ekspositori dan inquiry. Yang kedua, teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidikan hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayanan peserta didik. Teori ini memiliki dua aliran, yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Pendidikan progresif dengan tokoh pendahulunya Francis Parker dan John Dewey memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksikan terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berkat refleksinya itu, ia dapat memahami dan menggunakannya bagi kehidupannya. Pendidik lebih merupakan ahli dalam metodologi yang membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Pendidikan romantik berpangkal dari pemikiran-pemikiran J.J. Rose tentang tabula rasa, yang memandang setiap individu dalam keadaan fitrah memiliki nurani, kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan kurikulum humanis
yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses akulturasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual atau kurikulum subjek akademis. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik. Tentang peranaan pendidikan dalam menyampaikan informasi, namun di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya alam. Selanjutnya, dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa objek dan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan taksional. Isi disusun dalam bentuk desain program, desain pengajaran, dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika. Dan para peserta didik belajar secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahkan dan pola-pola kegiatan. Secara efisien, keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai direktur belajar, Director of Learning. Lebih banyak tugas-tugas pengelolaan dari pada penyampaian dan pendalaman bahan. Teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum, yaitu model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta. Jadi, pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran individual, media buku ataupun media elektronik, sehingga pembelajaran dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Sekian presentasi dari saya. 4. Teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Dalam pendidikan interaksional, menekankan interaksi dua pihak dari pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafah yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafah rekonstruksi sosial. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk mengembangkan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang lebih tentang masalah-masalah sosial yang mendesak atau krusial dan bekerja sama untuk memecahkannya. Sekian hasil presentasi kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.